Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Sebelum mulai ibadah kita, izinkan saya membacakan beberapa pengumuman terlebih dahulu ya. Saya diklik. Oke, jadi pengumuman yang pertama, ibadah WBI akan dilakukan pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 pukul 5 sore melalui aplikasi Zoom. Jadi bagi para WBI ini wanita Betel Indonesia, jangan lupa untuk join. Next. Pengumuman yang kedua, GBI Citra Caring mengadakan doa konseling setiap hari Senin sampai Jumat. Jadi bagi para Bapak Ibu yang mau mengikuti doa konseling ini bisa menghubungi sekretariat. Pengumuman yang terakhir, nggak kerasa nih kita sebentar lagi akan merayakan Natal lagi. Jadi akan diadakan persembahan Natal. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau ikut terlibat bisa memberikan persembahan lewat transfer ke rekening GBI Citra 1 ataupun memberikan secara langsung lewat amplop putih yang ada di lantai 1 di bawah seperti itu. Oke, cukup segitu aja pengumuman untuk seminggu ke depan. Sekarang sebelum mulai ibadah kita, mari kita mau bersatu terlebih dahulu di dalam doa. Ya Bapa yang baik, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kembali izinkan kami boleh beribadah bersama-sama di tempat ini ya Bapa. Sungguh kasih karunia yang begitu besar kalau kami boleh bersekutu kembali dengan Tuhan. Kiranya Tuhan yang disenangkan lewat pujian kami. Amin. Dan hanya nama Tuhan yang bertahta lewat penyembahan kami. Yes. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memuji dan menyembah Tuhan bersama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan sambil bangkit berdiri semuanya Bapak Ibu Saudara-saudari. Shalom semuanya. Shalom. Wah, saya melihat wajah-wajah yang begitu bersuka cita. Sebelumnya kita juga mau sapa saudara-saudara kita yang menyaksikan secara online. Shalom semuanya. Ya, sungguh bersyukur ya kalau angka COVID udah semakin terkendali. Saya percaya sebentar lagi kita akan memenuhi tempat ini untuk beribadah bareng. Beribadah sama-sama di tempat ini. Amin. Amin. Kita mau kasih sapa dulu juga ke kanan kiri kita. Kita mau katakan, saya siap menyanyi bagi Tuhan. Saya siap menyanyi bagi Tuhan. Saya siap menyanyi bagi Tuhan. Hari ini kita mau puji Dia. Kita mau tinggikan nama Yesus. Kita mau menyanyi dengan segenap jiwa raga kita. Amin. Mari berikan tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Haleluya. Bersama katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Bisa lebih antusias lagi, amin. Angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan, siap menari bagi Tuhan, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacita. Katakan kanan kirimu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Semuanya sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih
Mari kita melambaikan tangan sama-sama. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Serang karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan, cuma saja nyanyikan bagi Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami yang kuat Tuhan. Telah datang melawat kita. Semuanya kita mau nyanyi bagi Yesus. Nyanyikan kebesarannya, Dia kuat Dan penuh kuasa. Amin. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, Ayo mau nyanyi bagimu Yesus. nyanyi bagi Dia, Sekali lagi bersama katakan. nyanyi bagi Dia. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Segenap jemaat saya persilakan untuk duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Izinkan setiap kami boleh bersekutu lebih dalam lagi bersama-Mu Tuhan. Karena sungguh hanya di dalam nama-Mu kami mendapat ketenangan dan kedamaian itu Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mari kita mau belajar pujian ini sama-sama ya. Katakan, Bapa Kau mendengar. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Sungguh tak pernah Engkau lepaskan Tuhan, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Dia temani kita, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi,
kami Tuhan, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama. Saya undang para jemaat boleh bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Bapa mengalir kuasa dari tempat maha. Kami perlu kuasa-Mu saat ini Tuhan, menjamah setiap hati kami, memulihkan setiap jiwa kami Tuhan, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Sekali lagi katakan, ku kan tenang bersamamu Bapa. Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Oh, Kau hadir di sini. Kami perlu kuasa-Mu Tuhan, mengalir di tempat ini. Kuasa Tuhan, kami mau bersekutu lebih lagi bersama-Mu Tuhan. Jamah setiap hati kami. Izinkan kami untuk boleh lebih dekat lagi dengan-Mu Tuhan. Izinkan kami untuk bersekutu lebih lagi bersama Engkau Tuhan. Haleluya, Engkau baik Tuhan, Engkau yang mendengar setiap seruan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengalir kuasa-Mu Tuhan di tempat ini. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Mari jemaat saja katakan, ku pandang wajah-Mu. Sungguh hanya dari-Mu Tuhan. Jangan sekalipun lepaskan kami ya Bapa. Dalam hidupku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu.
Tuhan. Jangan lepaskan. Jangan lepaskan. Sebab Engkaulah pengharapan kami yang hidup. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Engkau pengharapan kami. Dalam hidupku. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau ya anak domba Allah, yang kepadanya kami berikan segala puji-pujian kami. Sebab Engkaulah pengharapan kami yang hidup. Karena salib-Mu hari ini kami memiliki kesempatan baru. Karena salib-Mu itulah kami memiliki pengharapan akan kehidupan kekal. Hari ini ya Tuhan, seraya kami menyanyikan puji-pujian kami, penyembahan kami kepada Tuhan. Kiranya pujian penyembahan kami berupa dupa yang harum di mata Tuhan. Amin. Dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Yes. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang memberkati hamba-Mu yang lemah dan menjadikan dia kuat. Engkau memampukan dia menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan buat kami semua jemaat Tuhan yang mendengar, kiranya roh Tuhan yang melembutkan hati kami semua dan memampukan kami melakukan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan pengharapan kami. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Semangat Bapak Ibu Saudara. Sehat? Ada sukacita di rumah Tuhan? Puji Tuhan, saya senang sekali karena boleh kembali datang di rumah Tuhan dan berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Ya kalau misalnya nggak kelihatan sebenarnya ini saya lagi senyum. Tapi nggak kelihatan aja nih ya. Mungkin kalau misalnya lagi senyum untuk orang-orang yang sejenis saya yang berasal dari kaum dan puak yang sama begitu ya. Kalau senyum itu suka nggak kelihatan, matanya bisa hilang begitu ya. Jadi kalau misalnya nggak kelihatan ya mohon maaf begitu. Itu ceritanya saya lagi senyum Bapak Ibu Saudara. Saya senang nih bersukacita sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara. Dan harapan saya Bapak Ibu Saudara juga bersukacita bertemu dengan saya. Ya karena banyak sekali hari-hari ini, banyak sekali bahkan di gereja kita juga harus kita akui lah, kita jujur-jujuran aja. Gak usah tuduh-tuduhan gereja GBI cabang Mars atau di mana gitu ya. Banyak sekali orang-orang yang sebenarnya tidak bersukacita ketika bertemu dengan saudara seimannya. Ya. Diam-diam mungkin di belakangnya, di dalam hatinya. Dia itu tidak bersukacita bertemu dengan saudara seimannya. Mungkin tidak semuanya, tapi ada yang seperti itu. Diam-diam di belakang. Ya. Celakanya kalau nggak seneng doang, kalau diam-diam aja nggak apa-apa. Celakanya udah nggak seneng, di belakangnya bibirnya maju 5 cm. Monyong ya. Apalagi kalau ketemu dengan orang-orang yang memiliki perasaan yang sama. Aduh, itu monyongnya yang tadinya 5 cm bisa tambah 2 cm. Ya. Katanya orangnya udah bertobat. Mana? Monyong. Mana? Buktinya dia masih sering bohong. Yang kayak gini mah gak mungkin masuk surga. Ya. Lihat itu pendeta. Perutnya buncit begitu. Mana ada pendeta yang tidak punya pengendalian diri kayak gitu. Jenis-jenis kayak gini mah gak bakal masuk surga. Monyong 5 cm, 7 cm. Ya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara kalau ngatain pendeta menurut Yosua. Ya, menurut pendeta pembantu Yosua dosanya double. Bohong gak ada. Bapak Ibu Saudara, banyak dari kita yang suka ngenyein saudara seiman kita. Bahkan tidak jarang ada banyak dari kita yang suka ngenyein, apa ya bahasa Indonesianya ngenyein? Ngenyein hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Benar ya? Kita jujur-jujuran aja lah, nggak usah nuduh-nuduh orang di GBI Citra 6 gitu. Terus dari percakapan kalimat-kalimat tadi, katanya katanya sudah bertobat. Yang kayak gini mah gak bakal masuk surga, bener? Katanya pendeta begini, yang kayak gini mah gak bakal masuk surga. Dari kalimat-kalimat ini ada 2 kesimpulan yang bisa saya tarik.
Kesimpulan yang pertama, orang-orang yang ngomong seperti ini, sadar atau tidak sadar, sering merasa dia ini adalah bagian dari panitia hari kiamat. Terutama mereka masuk ke dalam kepanitiaan seksi penghakiman yang terakhir. Karena dia berhak untuk menentukan yang mana dari orang-orang yang berhak untuk masuk surga dan enggak. Ya, sadar nggak sadar kalau kita lagi ngenyain orang, apalagi kalimatnya begitu, yang kayak gini mah nggak bakal masuk surga. Jangan-jangan kita ini sedang berakting, pura-pura menjadi bagian dari panitia hari kiamat, seksi penghakiman terakhir. Kesimpulan yang kedua, kalau benar kalimat-kalimat ini terjadi, jangan-jangan percaya sama Tuhan Yesus itu bukan jaminan untuk masuk surga. Ya, hanya orang-orang yang berbuat baik, yang suci hatinya, yang tangannya bersih, tidak pernah bohong. Ya, nginjek kecoa aja dia sedih banget gitu. Hanya orang-orang seperti inilah yang berhak untuk masuk ke dalam surga. Sehingga kalau orang itu percaya kepada Tuhan Yesus, tapi perbuatannya tidak menunjukkan perubahan, dia tidak akan masuk surga. Tapi orang yang perbuatannya baik, ya walaupun dia tidak percaya sama Tuhan Yesus, kalau ditimbang-timbang perbuatannya lebih banyak, pahalanya lebih banyak daripada dosanya, dia masuk surga. Walaupun dia gak percaya sama Tuhan Yesus. Ya, benarkah demikian Bapak Ibu Saudara? Khotbah kita hari ini boleh diingat-ingat, judulnya adalah PSBB. Perbuatan sebagai bukti beriman. Katakan PSBB. Perbuatan sebagai bukti beriman. Bapak Ibu Saudara, saya seperti banyak pendeta-pendeta yang mendahului saya hari ini akan bertanya sendiri dan menjawab sendiri. Pertanyaan yang pertama, apakah benar perbuatan itu menentukan seseorang masuk ke dalam surga? Pertanyaan yang kedua, apakah iman percaya kepada Yesus Kristus bahkan tanpa perbuatan sekalipun adalah jaminan hidup kekal? Lagi, seperti banyak pendeta-pendeta yang mendahului saya akan bertanya sendiri dan menjawab sendiri. Ini jawaban saya. Pertanyaan nomor 1, apakah perbuatan itu adalah jaminan untuk keselamatan? Jawaban saya tidak. Karena Bapak Ibu Saudara, surat Roma mengatakan bahwa semua orang sudah melakukan dosa. Surat yang sama juga mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Kita jujur aja lah. Gak usah kita nuduh-nuduh orang yang di GBI Citra 6. Siapa di sini yang pahalanya lebih besar daripada dosanya? Ada? Siapa di sini yang bilang saya pasti masuk surga sebab pahala saya lebih besar, perbuatan saya lebih baik daripada dosa-dosa saya? Pertanyaan saya, ada gak orang kayak gitu? Karena menurut Roma gak ada, semua orang berdosa. Dan kalaupun benar ada orang yang bisa bilang bahwa pahalanya itu lebih besar daripada dosanya. Saya mau nanya, etongnya bagaimana? Matematikanya tuh kayak apa? Mau tahu dong, saya kan kepo. Ya. Katakan, ini cerita aja. Bapak Ibu Saudara adalah bagian dari panitia hari akhir, seksi penghakiman terakhir. Bapak Ibu Saudara dihadapkan ke suatu kasus, ada seorang emak-emak yang membunuh seorang ibu yang menyusui. Oke, sehingga anaknya yang masih bayi itu tidak menyusui. Tidak menyusui kepada ibunya, maksudnya begitu ya. Bukan dianya yang kemudian menyusui, kok jadi berantakan iya ini. Kemudian setelah emak-emak ini dipenjara, keluar dari penjara, dia kemudian karena merasa bersalah, dia menyusui 10 orang anak bayi piatu lainnya. Pertanyaan saya, sudah cukupkah pahalanya untuk menghapus dosanya yang kemarin? Kalau belum, dia harus menyusui berapa orang Pak, Bu? Baru kemudian pahalanya membayar dosanya. Bapak Ibu Saudara,
semua upah dosa itu maut. Tidak ada pahala yang cukup besar untuk membayar dosa-dosa kita. Kenyataan ini diketahui benar oleh Tuhan Allah. Sehingga Tuhan Allah harus merelakan anaknya yang tunggal. Menjadi bayaran yang mahal untuk membayar kita semua. Amin. Kalau enggak, kalau benar pahala itu, perbuatan itu bisa menyelamatkan, Tuhan Yesus enggak usah capek-capek datang. Tunggu aja sampai orang-orang yang pahalanya, perbuatannya baik, ya berapa sisanya, udah dia aja yang masuk surga, yang lainnya udah biarin aja. Tapi Tuhan Allah mengerti dengan jelas, keselamatan, kehidupan kekal itu adalah sesuatu yang mahal sekali harganya. Sehingga Yohanes 3 ayat 16 berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia merelakan anaknya yang tunggal, supaya semua orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pertanyaan nomor 1 tadi saya tanya, apakah perbuatan itu menyelamatkan? Jawaban saya tidak. Kemudian pertanyaan nomor 2, apakah iman percaya kepada Yesus Kristus itu cukup untuk menjadi jaminan kehidupan kekal? Jawaban saya iya. Dengan mulut orang mengaku, dengan hati orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Dia telah bangkit. Orang itu mendapatkan keselamatan. Lantas bagaimana? Apa yang membuktikan bahwa keselamatan itu bisa diperoleh lewat iman? Katakan, ada seorang bapak-bapak di detik-detik terakhir kehidupannya, dalam keadaan sakit keras. Dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi dia tidak punya waktu untuk membuktikan perbuatan dia sebagai bukti dari iman dia. Apakah dia masuk ke dalam surga? Ketika dia dengan mulut mengaku dan hati benar-benar percaya, saya percaya dia akan selamat. Katakan ada seorang anak muda, dia tidak tahu, ditentukan bahwa hari itu dia meninggal karena dia ditabrak oleh mikrolet misalnya. Dan saking kagetnya, di detik-detik terakhir kehidupannya sebelum dia ditabrak oleh mikrolet, dia melakukan dosa lewat ucapan mulutnya. Apakah dia lantas masuk neraka? Kata saya, ketika dia benar-benar dengan hati percaya, dengan mulut mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, hidup kekal adalah ganjarannya. Jadi perbuatan bukan jaminan buat keselamatan. Tetapi imanlah yang menjadi jaminan keselamatan. Oke, terima kasih Yosua buat penjelasannya. Tuhan Yesus memberkati. Pertanyaan selanjutnya, kalau iman itu menyelamatkan, apakah kita lantas boleh berbuat sekena-kena hatinya? Kan udah selamat. Perbuatan tidak membawa saya kepada keselamatan. Ya kan? Kalau bahasa Jermannya tesakarepmu dewe ai. Kita akan baca firman Tuhan. Yakobus 2. Ayat 18 sampai 20, kemudian kita akan lompat di ayat 26. Bisa dibantu multimedia? Yakobus 2, 18. Ya, oke. Yuk kita baca bareng-bareng dikit kok. 2, 3. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Bapak Ibu Saudara, Yakobus menulis surat ini bukan untuk menunjukkan bahwa perbuatan membawa kepada keselamatan.
Tapi Yakobus menulis surat ini sebagai kapasitasnya sebagai pemimpin gereja Tuhan di Yerusalem. Yang memperingatkan semua orang yang percaya bahwa kalau Anda percaya kepada Tuhan, tapi Anda tidak bisa membuktikan iman saudara dengan perbuatan. Maka jangan-jangan imannya saudara itu adalah iman yang mati. Iman yang palsu. Makanya PSBB, perbuatan sebagai bukti beriman. Bukan berarti iman itu sebagai jaminan keselamatan, maka Bapak Ibu Saudara boleh berbuat sekenak-kenaknya. Bukan begitu. Bapak Ibu Saudara pernah melihat uang 100 ribu? Ini ada orangnya enggak sih? Pernah melihat uang 100 ribu? Gambar siapa yang ada di 100 ribu? Siapa? Ketahuan yang sebelah sini lebih sering melihat uang 100 ribu. Gambar Soekarno-Hatta. Pernah ngelihat uang 100 ribu tanpa ada gambar Soekarno-Hattanya? Tapi apakah semua kertas yang ada gambar Soekarno-Hattanya adalah uang? Bukan. Sama. Kalau iman itu adalah uang 100 ribu dan perbuatan itu adalah gambar Soekarno-Hatta. Ya. Tidak ada iman yang tidak ada perbuatannya. Tidak ada uang 100 ribu yang tidak ada gambar Soekarno-Hattanya. Tapi bukan berarti semua uang yang ada gambar Soekarno-Hattanya adalah uang. Bukan berarti orang-orang yang berbuat baik lantas otomatis dia selamat dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Ini mungkin merupakan sebuah perbandingan yang cacat. Tidak sempurna. Tapi mudah-mudahan ini bisa membantu kita membuktikan bahwa perbuatan itu sebagai bukti beriman. Jangan dibalik. Jangan uang itu bisa membeli karena ada gambarnya. Bukan. Dan tidak semua gambar itu adalah uang. Bukan. Perbuatan itu tidak menentukan iman. Tapi kok ya susah sekali. Susah sekali kita membuktikan iman percaya kita kalau tanpa perbuatan. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembuktian iman itu buat siapa? Bukan untuk Yesus Kristus yang akan menjadi hakim kita. Sebab dia sudah tahu isi hati kita. Pembuktian iman itu untuk sesama kita. Supaya kita tahu, oh memang orang ini beriman. Dan pembuktian itu digunakan untuk membuktikan iman kita kepada orang-orang yang belum mengenal kasih Kristus. Kalau misalnya Bapak Ibu Saudara sebagai gambar dan rupa Allah tidak bisa membuktikan iman percaya Bapak Ibu Saudara melalui perbuatan saudara, apa bedanya sama orang-orang yang tidak percaya? Ya. Lantas pertanyaan selanjutnya. Aduh nanya mulu Yos dari tadi. Tenang aja sebentar lagi selesai. Perbuatan macam apa yang bisa membuktikan iman? Perbuatan macam apa yang bisa membuktikan iman? Kan PSBB. Berbahasa roh kah? Memindahkan gunung kah? Membangkitkan orang mati kah? Yang mana yang jadi bukti iman orang? Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya ada pendeta berdoa dan berdoanya itu belum berbahasa roh, jangan-jangan dia belum beriman. Begitu? Kalau ada orang Kristen yang berdoa dia tidak bisa memindahkan gunung, boro-boro gunung dia tidak bisa memindahkan tiang listrik misalnya dengan doa itu imannya belum, baru segede belek mata dibagi dua begitu. Kalau misalnya ada pendeta berdoa orang itu nggak bangkit, oh dia belum, imannya masihnya levelnya masih jelek deh. Coba bayangkan kalau iman itu harus dibuktikan dengan doa memindahkan gunung. Kesian Bapak Ibu Saudara orang yang tinggal di Cipanas. Halo Bapak, selamat siang. Iya selamat siang. Mohon maaf Bapak ini dari GoFood. Ini pengirimannya sesuai titik ya.
Bapaknya jawab, aduh hampura mohon maaf. Iya kayaknya ini ada orang Kristen lagi nih yang membuktikan imannya. Kemarin gunung saya pindah. Sekarang ini pindah lagi gak tahu kemana. Kayaknya bener dia membuktikan imannya. Pindah gunung sama rumah-rumahnya saya. Betapa repotnya. Kalau iman itu harus dibuktikan dengan memindahkan gunung. Bapak, Ibu, Saudara, pembuktian iman dengan perbuatan itu enggak sesusah itu. Ya. Kita akan buka perbuatan apa yang lantas membuktikan iman. Nomor 1, Yakobus 1 ayat 26. Perhatikan saya kembali lagi mengutip dari surat Yakobus. Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Perbuatan sebagai bukti beriman. Perbuatan yang mana? Yang satu, orang beriman lidahnya dikekang. Orang beriman lidahnya dikekang. Bapak Ibu Saudara percaya kepada Tuhan dan Juru Selamat Bapak Ibu Saudara? Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa bumi dan segala isinya ini diciptakan hanya dengan perbuatan? Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa Bapak Ibu Saudara dibuat menurut gambar dan rupa Allah? Maka ketika perkataan Tuhan itu begitu berkuasa, Bapak Ibu Saudara sebagai gambar dan rupa Allah memiliki potensi kuasa di dalam perkataan Bapak Ibu Saudara. Kok gak ada yang amin sih ini? Mengekang lidah itu apa sih? Kata Yakobus, orang yang mengekang lidah itu lambat berkata-kata tapi cepat mendengar. Mengekang lidah itu apa sih? Kata Yakobus, jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Lain-lain dari itu berasal dari si jahat. Ada guru yang pernah mengajar kepada saya, berbohong itu adalah dosa yang beranak. Ibu-ibu gak percaya. Berbohong itu adalah dosa yang beranak. Ini kita umpama lagi nih. Umpama harusnya saya berkhotbah di GBI Citra 1. Tapi ternyata saya malah pergi jalan-jalan ke mall. Pulang ke rumah kucuk-kucuk, sampai di rumah ditanyain sama mama saya. Yos dari mana? Dari gereja. Bohong nomor 1. Ngapain tadi di gereja? Khotbah. Bohong nomor 2. Khotbahnya tentang apa? Perbuatan sebagai bukti beriman. Bohong nomor 3. Ayatnya dari mana? Dari Yakobus. Bohong nomor 4. Berbohong itu adalah dosa yang beranak. Maka orang yang beriman lidahnya dikekang. Jangan lagi, karena Bapak Ibu Saudara sudah tahu bahwa perkataan Bapak Ibu Saudara itu berkuasa. Jangan lagi ngatain anak-anaknya ya Bapak Ibu. Kalau lagi marah hati-hati ngeluarin kata-kata. Dasar goblok loh. Jadi goblok beneran anaknya. Jadi anak nakal banget sih. Beneran jadi nakal anaknya. Ibu-ibu, hai. Ya. Pakailah kata-kata Bapak Ibu Saudara yang berpotensi memiliki kuasa untuk membangun orang. Hari ini kamu nyanyinya luar biasa. Saya seneng banget mendengarnya. Oh itu yang nyanyi tadinya volumenya cuma 20 jadi 50 Bapak Ibu Saudara. Aduh hari ini kamu ganteng banget sih rapi. Besok-besok dia pakai jas. Pakailah perkataan Bapak Ibu Saudara yang berkuasa untuk membangun orang lain. Orang beriman lidahnya dikekang. Perbuatan apa lagi yang membuktikan iman? Yakobus 2 ayat 1. Lagi saya mengutip surat Yakobus. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia,
Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Perbuatan apa yang membuktikan iman? Nomor 1, orang beriman lidahnya dikekang. Nomor 2, orang beriman matanya tidak memandang muka. Orang beriman matanya tidak memandang muka. Ada Asher. Bukan Asher yang ini ya, Ma. I love you full. Ada Asher. Datanglah seorang cewek begitu ya. Masuk ke dalam rumah Tuhan. Dilihat dari bawah, tengah, atas, turun lagi. Naik lagi. Turun lagi. Benar gak? Udahlah jangan nuduh-nuduh GBI Citra 6. Ngaku aja. Kalau ngelihat orang yang ditanya bukan udah percaya ada Tuhan Yesus atau belum. Yang ditanya apa? Rasnya dulu. Sukunya dulu. Benar gak? Udah jangan bohong, saya juga dosanya mirip. Saya punya cerita yang lucu. Dulu adik saya Sonia ketika pertama kali masuk Universitas Indonesia, dia kan ngekos. Minggu pertama dia pulang. Kemudian dia cerita sama mama saya. Dia bilang, "Mah, saya sudah bertemu dengan teman yang baik dan kami bersahabat." Tahu pertanyaan apa yang keluar dari mulut mama saya? Cina ya. Ternyata temennya Batak. Balik dia ke Depok. Ketemu nih sama temennya, dia cerita. Emak gue pas lagi gue bilang punya sahabat yang ditanya Cina ya. Ketawalah temennya itu. Kenapa? Karena ternyata di rumah dia juga cerita sama mamanya. "Mak, sudah ketemu aku sahabat yang baik kali kawan aku itu." Mamanya nanya, yang pertama kali ditanya adalah Bataknya iya. Orang beriman, lidahnya dikekang. Orang beriman, matanya tidak memandang muka. Mau Batak kek, Cina kek, Jawa kek, apa kek. Tahu gak sih bahwa Yesus Kristus itu berani loh mati untuk orang itu. Jangan lagi lah di dalam rumah Tuhan kemudian bilang, oh dia Batak, dia Cina, apa dia. Yang ditanya itu, orang ini udah percaya Tuhan belum? Jangan lagi lah ada orang yang kemudian, aduh Bapak, Ibu, yuk duduknya silakan di depan. Karena dia nyumbang paling banyak buat gereja. Yang nyumbangnya paling dikit duduk paling pojok, kalau perlu di belakang lift. Jangan. Dijauhkanlah kiranya dari kita dan keturunan kita perilaku yang demikian. Beberapa puluh tahun yang lalu, ada seorang pemuda yang begitu tertarik ketika dia membaca khotbah di bukit. Dan dia senang sekali dengan Yesus Kristus. Hari Minggu itu dia memutuskan untuk datang ke sebuah gereja di Kalkuta. Dan kemudian dia ditolak oleh asyarnya. Karena asyarnya bilang gereja itu dikhususkan untuk orang-orang kulit putih. Dan orang-orang India kasta paling tinggi. Pemuda itu namanya adalah Mohandas Karamchand Gandhi. Atau yang sekarang kita sering mengenal sebagai Mahatma Gandhi. Dia terkenal suatu saat berkata demikian. If it weren't for Christians, I'd be a Christian. Kalau bukan gara-gara orang Kristen, saya sudah jadi orang Kristen. Mahatma Gandhi juga pernah bilang, I like your Christ, but I don't like Christians. Christians are so unlike Christ. Saya suka kepada Kristus, tapi saya tidak suka kepada orang Kristen. Orang Kristen sama sekali tidak sama dengan Kristus.
Kita cuma bisa berandai-andai apa yang akan terjadi kalau hari itu Mohandas Karamchand Gandhi masuk ke gereja itu di Kalkuta, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkinkah dia bisa membawa 1,3 miliar penduduk Republik Indonesia, Republik India, republik terbesar kedua di dunia dalam hal populasi, kepada keselamatan, kepada iman percaya pada Yesus Kristus. Perbuatan sebagai bukti beriman. Janganlah perbuatan kita kemudian tidak membawa orang satu langkah lebih dekat kepada Tuhan, tapi membawa orang satu langkah lebih jauh kepada Tuhan. Dijauhkanlah kiranya dari kita dan keturunan kita perbuatan yang demikian. Perbuatan apa yang membuktikan iman? Orang beriman lidahnya dikekang. Orang beriman matanya tidak memandang muka. Dan yang ketiga Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Apakah gunanya saudara-saudaraku? Jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Orang beriman, lidahnya dikekang. Orang beriman, matanya tidak memandang muka. Orang beriman, tangannya suka memberi. Membuktikan iman itu enggak pakai bahasa roh. Enggak nunggu memindahkan gunung. Enggak nunggu membangkitkan orang mati. Balik lagi ke 100.000. Bapak ibu saudara, kalau membuktikan 100.000 itu susah. Misalnya untuk membuktikan keaslian 100.000 itu harus dicelupkan ke dalam lautan asam, kemudian diteliti di bawah mikroskop, dan kalau misalnya ditemukan bakteri yang namanya E. coli, baru kemudian kita bisa memastikan bahwa itu adalah uang 100.000 benar. Bayangkan kalau kayak gitu cara pembuktian 100.000. Ada orang beli di warung 100.000-nya dilihat, iya tunggu ya masukin dulu, terus udah gitu pakai lensa mikroskop, kabur orangnya kemana-mana. Iman itu tidak dibuktikan dengan perbuatan yang susah-susah. Gak nunggu bahasa roh, gak nunggu memindahkan gunung. Lebih baik iman yang benar daripada iman yang besar. Dan membuktikan iman itu hanya dengan melihat apakah orang itu menjaga lidahnya, apakah mata orang itu tidak memandang muka, apakah tangan orang itu suka memberi. Bapak ibu saudara, bukankah kita sudah menerima segala-galanya dari Tuhan? Kita, orang-orang tidak bersunat, yang sepantasnya tidak menerima bagian dari keselamatan. Karena keselamatan itu disediakan bagi keturunan Daud. Saya mah keturunannya Aseng. Tapi hari ini saya mendapatkan segala-galanya dari Tuhan. Bukan cuma berkat kesehatan yang Tuhan pelihara sampai hari ini. Tetapi terlebih jaminan bahwa suatu hari kelak Dia akan datang menjemput saya. Dia sudah berikan segala-galanya buat saya. Dia sudah berikan segala-galanya buat saudara. Dan kalau saudara sudah menerima segala-galanya dari Tuhan, masa iya Bapak Ibu Saudara tidak suka tangannya memberi? Pergi naik motor, ambil duit di ATM. Yang diambil duitnya 10 juta. Begitu selesai mau bayar uang parkir, itu yang namanya kantong di celana diobok sampai dalam begitu. Ketemu 2.000-an, jangan 2.000 baru sebentar, gope aja dah gope. Kobok lagi.
Jangan ngaku-ngaku deh percaya sama Tuhan Yesus kalau pelitnya ke bine-bine. Malu Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus tuh rela loh meninggalkan tahtanya di surga untuk memberikan kita orang-orang berdosa suatu jaminan keselamatan. Udah segala-galanya buat kita. Berlakulah sebagai orang yang sudah diselamatkan dan diberikan anugerah yang besar. Apa salahnya kalau misalnya di kantong memang cuma punya 5.000, memang ada 10.000, kasih sekali-sekali. Gak usah muluk-muluk sampai orang itu percaya, Pak percaya sama Tuhan Yesus ya kasih 10.000, ya elah baru 10.000. Tapi ketika Bapak Ibu Saudara memberikan 10.000, terus itu sesuatu yang tidak diharap-harapkan oleh orang itu, oleh si tukang parkir itu. Dan tukang parkir itu jadi senang dan dia bersyukur. Bukankah itu harga yang murah? Perbuatan sebagai bukti beriman. Janganlah kiranya perbuatan kita tidak membawa orang satu langkah lebih dekat kepada Tuhan, malah membawa orang jauh dari Tuhan. Cuma perkara perbuatan. Perbuatan apa yang dibuktikan dengan iman? Orang beriman, lidahnya dikekang. Orang beriman, matanya tidak memandang muka. Orang beriman, tangannya suka memberi. Karena dia sudah diberikan segala-galanya oleh Tuhan. Saya pernah melihat sebuah iklan dari negeri Thailand. Seorang anak kecil dimarahin habis-habisan oleh seorang tante-tante. Karena ketahuan dia nyolong 2 papan obat seperti ya obat sakit kepala mungkin begitu ya. Dimarahin habis-habisan. Dan kemudian datanglah tetangga si tante ini, seorang om-om dengan tegopo-gopo. Dia tanya, kenapa? Ini anak maling katanya. Om itu langsung spontan keluar. Uang, ambil obat sakitnya, obat sakit kepalanya. Dia tanya, Dek, kamu ambil obat ini buat siapa? Anak itu menunduk, buat mama. Mama sakit, ngangguk. Dia teriak sama anak perempuannya, sepantaran sama anak itu. Dari toko baksonya, om-om itu jualan bakso. Bungkus bakso, 1 bungkus. Si anak tergopo-gopo, bawa baksonya. Dimasukin obat sakit kepalanya. Nah, pulang. Dan si om ini bukan baik ke si anak itu doang. Dia memang orangnya suka memberi begitu. Singkat cerita 30 tahun kemudian ketika lagi masak bakso, si om jatuh. Dan dia harus dirawat di ICU. Anak perempuannya yang sudah besar, sudah dewasa, kaget. Menerima bil rumah sakit yang harganya kira-kira 300 juta. Sebagai tukang bakso, dia tidak punya uang sebanyak itu. Maka mulailah si anak perempuan itu memasang papan dijual di depan kedai baksonya. Sementara bapaknya masih dirawat di ICU. Suatu hari si anak terbangun sedang menjaga bapaknya. Dan di dekat dia ada bil rumah sakit yang baru, tagihan yang baru. Dan dia kaget. Karena dia melihat tagihan yang tadinya 300 juta itu tiba-tiba menjadi 0. Dan di bawah tagihan itu ada tulisan. Telah dibayar 30 tahun yang lalu dengan 2 papan obat sakit kepala dan 1 bungkus bakso. Perbuatan sebagai bukti iman. Tahukah saudara, perbuatan saudara bisa memberkati orang lain? Tahukah saudara, pemberian saudara bisa membawa orang 1 langkah lebih dekat kepada Kristus? Perbuatan memang tidak membawa kepada keselamatan. Imanlah yang membawa kepada keselamatan. Tetapi ingat baik, perbuatan sebagai bukti beriman. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, dan melakukannya. Amin untuk firman Tuhan.
Karena salibmu ku menang. Karena salibmu ku hidup. Engkau pengharapan yang hidup. Tidak ada yang bisa kami bangkitkan. Tidak ada perbuatan yang cukup untuk membayar dosa-dosa kami. Tapi Tuhan sudah berikan segala-galanya untuk kami. Ampuni kami kalau kami selama ini tidak mengekang lidah kami. Ampuni kami kalau selama ini mata kami masih memandang-Mu. Ampuni kami kalau tangan kami tidak suka memberi. Ampuni. Dan kuatkan kami semua untuk melakukan firman-Mu. Kuatkanlah supaya kami bisa membuktikan iman kami kepada orang-orang yang belum percaya melalui perbuatan-perbuatan kami. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu. GBI Citra 1 dengar. Kalau ini adalah iman percayamu, bahwa salib Kristus telah membawa keselamatan bagimu. Hari ini buktikan dengan perbuatan. Sambil bangkit berdiri, kita mau katakan, karena salib-Mu, karena salib-Mu, karena salib-Mu Tuhan, karena salib kami menang dan punya pengharapan baru akan kehidupan kekal. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Dengan iman katakan, karena salib-Mu. Bapak Pendeta Pembantu Yakub Haris karena untuk dalam doa dan doa berkat. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Sekali lagi jemaat saja katakan, karena salib. Terima kasih untuk salib-Mu Tuhan. Katakan dengan iman-Mu, karena salib-Mu kami menang Tuhan atas segala sesuatu di dalam hidup kami. Engkau Allah yang berkuasa. Yes, melakukan mujizat-mujizat-Mu. Sekali lagi jemaat saja, angkat iman-Mu di hadapan Tuhan, katakan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Yes. Mujizat-Mu di hidupku. Katakan, untuk melakukan mujizat-Mu di hidup. Sekali lagi, melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Haleluya. Saat kami memandang salib-Mu Tuhan,
Itu menyadarkan kami bahwa tidak ada pengorbanan yang lebih besar daripada pengorbanan yang sudah Tuhan lakukan bagi hidup kami. Kau rela mati untuk menebus setiap dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat kami memandang salib-Mu, kami bersyukur untuk keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Karena kami percaya bahwa tidak ada satupun dari kami Tuhan yang sanggup meluputkan setiap kami dari dosa-dosa yang kami telah perbuat. Hanya karena salib-Mu Tuhan telah menebus setiap kami, dan sehingga kami boleh memperoleh keselamatan daripada-Mu. Karenanya biarlah kami boleh mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan itu dengan hati yang takut dan gentar akan Tuhan, sehingga kami boleh tetap mempunyai iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang teguh di dalam Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengajar, meneguhkan, dan menguatkan kami. Perbuatan sebagai bukti beriman kami. Hanya Bapa, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, kami boleh Tuhan mengekang lidah kami, perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kami hendaknya perkataan yang membangun, bukan perkataan yang menghakimi, bukan perkataan yang menjatuhkan iman seseorang. Biarlah Tuhan, kiranya kami juga tidak memandang muka, kami tidak memandang perbedaan sebagai sesuatu permasalahan, tapi kami melihat perbedaan itu sebagai sesuatu yang indah, sesuatu anugerah dari Tuhan. Dan biarlah kami boleh memiliki hati yang memberi, seperti halnya Tuhan sudah memberikan pemberian yang terbesar. Kau telah memberikan hidup-Mu bagi setiap kami. Dan biarlah kami boleh melakukan seluruh perbuatan iman kami di dalam hidup kami, sehingga kami boleh semakin menyerupai Kristus. Kristus hidup di dalam kami, Kristus semakin besar di dalam kami, dan kami semakin kecil, sehingga yang tampak adalah perbuatan-perbuatan Kristus, kasih Kristus, kuasa Kristus, sehingga mereka yang melihat hidup kami, mereka boleh melihat Kristus yang ada di dalam kami. Dan itulah yang membawa mereka percaya dan mengenal kepada Tuhan Yesus, Raja dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Mari kita arahkan tangan kita kepada PDP Yosua Mardika yang sudah menjadi berkat bagi kita. Bapa, kami berdoa Tuhan yang memberkati, mengurapi hamba-Mu lebih lagi. Tuhan, pakai Tuhan hidup hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat. Bahkan apa yang menjadi rencana Tuhan yang indah, rencana Tuhan yang besar di dalam hidupnya, kiranya turunlah pengurapan yang dari Tuhan, sehingga memampukan dia untuk dapat melakukan setiap rencana dan kehendak Tuhan yang besar di dalam kehidupannya. Kami percaya Tuhan yang akan memakai dia lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi, lebih heran lagi, sehingga banyak jiwa boleh melihat Kristus sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan yang memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir dengan setia beribadah pada hari ini. Tuhan yang melihat setiap kebutuhan mereka, Tuhan yang melihat setiap pergumulan mereka. Kami percaya biar hari ini mereka boleh melihat mujizat Tuhan dinyatakan atas hidup mereka. Mereka boleh melihat kemenangan-kemenangan, mereka boleh melihat jawaban dari Tuhan. Bahkan mereka boleh kuat dan setia di dalam mengiring dan mengikut Tuhan sampai akhir kehidupan mereka. Biarlah hidup mereka boleh terus memuliakan nama Tuhan, dan hanya ada nama Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih
untuk kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kami boleh memberi persembahan kami. Karena kami tahu Tuhan terlebih dulu memberi kepada kami. Karena berilah kami hati Tuhan, untuk juga bisa memberi untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Seperti halnya hamba-Mu sudah mengajarkan, supaya kami boleh bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan dan juga kepada sesama kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Hanya mari saat ini sebelum kita pulang, kita mau menerima berkat yang dari Tuhan. Arahkan hatimu, pandanganmu kepada Tuhan, Gembala kita yang agung, dan angkat tanganmu untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Pulanglah dan terimalah segala berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus yang tidak pernah terbatas di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, turun memberkati hidupmu, memberkati keluargamu, memberkati pelayananmu, memberkati studimu, memberkati pekerjaanmu, memberkati usahamu. Apapun yang kau lakukan, kau kerjakan dengan roh takut akan Tuhan. Dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan menjadi terang, menjadi garam. Hidupmu akan berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, mari setiap kita yang mau mengucap syukur katakan, Bapa, untuk duduk. Sebelumnya ada ralat untuk pengumuman yang tadi pagi. Jadi untuk ibadah WBI yang hari Kamis tanggal 30 hari Selasa tanggal 30 November itu ditiadakan dan diganti di Natal WBI di hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 dengan pembicara Evangelis Debbie Basir yang diadakan onsite di tempat ini pukul 5 sore. Jadi untuk para wanita Bethel bisa ikut bergabung bersama-sama di Natal kali ini ya. Seperti itu saja. Oke, demikian ibadah hari ini. Silakan bersaat teduh. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.